Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Cynthia, NPM 1811000942. Baiklah, saya akan menjelaskan atau mencontohkan bahan-bahan ajar dalam pelajaran SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang puasa, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Di sini tentang puasa. Puasa adalah menahan diri dari makanan, minuman, dan hal-hal buruk seperti mencuri makanan teman, mencuri barang-barang dari teman, itu nggak boleh. Berbohong juga nggak boleh tuh, berbohong sama orang tua, berbohong sama teman, ya. Di situ harus ditahan hingga sampai fajar hingga maghrib. Jadi kita harus menahan diri dan syarat-syarat dari wajib puasa itu orangnya itu udah balik, udah itu orang akalnya sehat, yaitu tidak gila. Kalau orang gila itu kan akalnya tidak ada tuh, itu tidak wajib puasa. Kalau semisal nih anak-anak mau belajar puasa boleh kok, kalau nggak tahan nih sehari ya udah setengah hari dulu. Nanti kalau udah setengah hari tuh kan udah terbiasa puasa, jadi lama-lama akan kebiasaan, nanti pasti bisa full puasanya. Oke, coba kalian buka bukunya di halaman 115. Di situ ada macam-macam tuh puasanya, itu ada puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarat. Kalau puasa Ramadan itu pada saat bulan Ramadan, yaitu 1 bulan kita penuh berpuasa. Terus kalau puasa nazar itu puasa dikarenakan keinginan nazar. Semisal ya, kalau aku nilainya gede tuh, nilainya mencukupi, saya akan puasa Senin Kamis, saya akan puasa dalam 3 hari gitu. Itu puasa nazar namanya. Sedangkan puasa kafarat itu denda karena melakukan pelanggaran. Semisal kalian tidak puasa pada bulan Ramadan itu bukan karena halangan yang memang itu tidak diwajibkan. Semisal kalian tidak puasa karena malas, tidak puasa itu karena melakukan sesuatu, itu harus didenda. Sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, kita akan belajar tentang belajar PPKN. Tentang gotong royong. Tulis dulu ya. Oke, gotong royong. Di sini ada yang tahu nggak tuh pengertian dari gotong royong? Atau tolong menolong, membersihkan sesuatu. Semisal nih lingkungan kita nih ya, lingkungan rumah, terus RT RW, warga-warga itu berkumpul jadi satu, membersihkan lingkungan RT-nya, lingkungan depan rumahnya. Kita bersihkan semuanya, bebersih, jadi satu. Terus anak-anak untuk membuang sampah itu dibagi-bagi tuh. Ini kamu membuang sampah, kamu membuat ini biar ininya indah gitu. Oke. Terus kalau kita dengan gotong royong itu lebih kelihatan gitu kalau kita tuh hidup rukun, nggak ada masalah, kita tetap kerjasama gitu. Royongnya juga bisa di sekolah, nggak di rumah juga, nggak di rumah aja, nggak di lingkungan aja, di sekolah juga bisa. Kita semisal nih satu kelas gotong royong, ada yang menghapus papan tulis, ada yang menyapu, ada yang merapikan
tempat duduk, jadi ada yang membuang sampah, itu yang dinamakan gotong royong, bekerja sama lingkungan yang ada di RT itu. Baiklah, itu yang dinamakan gotong royong. Apakah sudah mengerti? Sekian dari pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini anak-anak kita akan belajar tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Di sini Ibu ada contoh nih. Sebelum Ibu jelaskan lebih detail, kalian sudah pasti mengerti. Di sini coba kita lihat ya. Di sini sudah ada media lingkungan, tentang lingkungan alam, lingkungan rumah. Di sini sudah ada kelihatan ya lingkungan rumah. Gimana nih kalau lingkungannya ini udah bersih? Nggak ada sampah, ada orang membuang sampah pada tempatnya, ada yang menyapu. Kelihatannya enak kan, rapi dan tidak acak-acakan. Dipandang pun enak. Coba kalau di sini semisal ya, depan rumah di sini itu nggak teratur, dia banyak sampah. Sini juga ada sampah. Rumahnya nggak rapi, itu bakalan enak nggak kalau dipandang gitu, enak nggak kalau dilihat gitu, nggak, pasti nggak enak kan ya. Pasti juga rumah itu akan berbau, baunya nggak sedap, bau sampah, bau ini, pasti banyak juga nyamuk ya. Di rumah itu kalau sampahnya sudah banyak kayak gini, bakalan penghuninya yaitu nyamuk. Nyamuk itu akan membawa penyakit seperti demam berdarah. Badan kita itu ya jadi nggak enak gitu. Kalau rumahnya itu nggak sehat, kita bakalan banyak penyakit, baunya nggak sedap. Jadi banyak ya, kalau rumah sehat itu rapi, terhindar dari penyakit. Jadi banyak keuntungan dari kita membersihkan rumah dan tidak membersihkan rumah. Jadi anak-anak, kalau di rumah itu siapa di sini yang sering membersihkan rumah dan tidak sering membersihkan rumah? Ayo. Nanti di kamarnya bisa-bisa banyak nyamuk, digigit, terus udah digigit kena penyakit. Jadi anak-anak kalau di rumah itu ya sering-sering membersihkan rumah, membantu orang tua membersihkan rumah, seenggaknya ya membersihkan kamar sendiri, dirapikan, tempat tidurnya dirapikan, sering-sering mandi, bersih-bersih. Insya Allah pasti kita sehat, rumah enak dipandang, dan juga terhindar dari penyakit. Di sini kita akan pelajaran tentang lingkungan alami dan lingkungan buatan. Oke, lingkungan adalah suatu yang ada di muka bumi ini, seperti pohon, rumah, terus gunung-gunung, sungai, itu yang dinamakan lingkungan. Sedangkan lingkungan alami, kalau lingkungan alami itu yang segala sesuatu yang dibuat oleh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti gunung itu alami, sungai itu juga alami. Sedangkan kalau lingkungan buatan itu ya itu buatan dari manusia, itu dibuat sengaja untuk banyak manfaat untuk manusia, seperti sawah itu buatan karena mereka manfaatnya untuk menanam padi, dan padi itu untuk mereka konsumsi dan mereka perjualbelikan. Seperti waduk itu juga buatan manusia karena untuk menampung air, untuk membagi air itu ke sawah-sawah, sehingga kalau ada tabungan airnya, mereka tinggal mengambil air itu untuk digunakan. Ada juga baiklah, di sini bakalan Ibu contohin apa itu yang lingkungan alami dan lingkungan buatan itu gimana. Kalau
Kalian pernah nggak sih, kalian punya sawah nggak? Itu sawah itu lingkungan buatan karena itu dibuat sengaja untuk pertanian, perkebunan. Itu juga kebun-kebun yang di depan rumah itu kan ada teras tuh. Teras itu pasti ada bunga-bunga, itu dinamakan lingkungan buatan. Seperti rumah itu, rumah kalian itu lingkungan rumah itu yang kayak juga lingkungan buatan karena itu dibuat oleh manusia. Oke, di sini baiklah kita akan lihat contohnya ya. Ini waduk, ini gambar waduk. Di sini ini buatan karena untuk mengalirkan sawah. Air sawah itu diambil dari waduk ini gitu. Terus sawah di sini juga buatan manusia yang tadi Ibu jelasin ya. Nah, itu contoh-contoh dari dari lingkungan buatan. Nih, kalau ini sungai ini alami karena tidak dibuat oleh manusia. Hutan juga alami, itu bukan buatan. Oke. Di sini juga udah kelihatan ya gambar-gambarnya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Baiklah, anak-anak, kita akan belajar tentang puisi. Puisi itu suatu karya sastra yang mengungkapkan suatu perasaan yang ada dalam penyair itu. Dan puisi itu mempunyai maknanya itu yang indah gitu. Terus puisi itu tuh ada terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Kalau puisi lama itu puisi yang masih terkait oleh berbagai aturan seperti baitnya, barisnya itu harus ditentukan kalau puisi lama, dan katanya itu dalam kata setiap baris irama puisi itu satu ditentukan, misal satu baris itu berapa bait gitu. Kalau puisi baru itu adalah jenis puisi yang lebih bebas, dia tidak ditentukan berapa bait, terus ditentukan irama-iramanya itu tidak ditentukan, dia bebas. Terus kalau suku katanya itu pun dia bebas, iramanya juga bebas, tidak ditentukan. Terus ada unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi itu ada unsur batin, yaitu tema, makna, rasa, dan nada. Itu dari unsur-unsur puisi. Temanya itu harus dijelaskan. Tema itu adalah unsur utama dari membuat puisi itu, karena kalau kita udah ada tema itu, kita sudah dapat menjelaskan puisi itu tentang apa gitu. Terus rasa, kalau rasa itu tuh sikap dalam kita membaca puisi itu, kita mendalami tidak puisi itu. Kalau kita tidak mendalami puisi itu, kita akan kurang enak didengar oleh pembaca gitu, oleh pendengar. Terus kalau rasa itu ya, rasa kita saat membaca puisi itu enak apa enggak gitu, sesuai tidak dengan suasana hati kita, atau kalau tidak sesuai dengan suasana hati kita, itu akan lebih nggak enak gitu, baca puisinya nggak nyaman gitu.